Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas artikel mengenai memvisualisasikan ruang negatif, membuat praktik akuntansi feminim terlihat dengan mengacu pada praktik akuntansi rumah tangga wanita Jepang. Naoko Komori 2012. Yang mana topik pembahasan kita yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua ruang negatif mengisi membuat dan membuatnya terlihat, yang ketiga perempuan dan akuntansi dalam konteks Jepang, yang keempat sumber bahan dan pendekatan penelitian, yang kelima membuat praktik akuntansi feminim terlihat, praktik akuntansi rumah tangga wanita Jepang, dan yang keenam memulihkan praktik akuntansi feminim, diskusi dan kesimpulan. Materi yang pertama yaitu perkenalan. Akuntansi rumah tangga di Jepang saat ini telah menyediakan situs penelitian yang sangat baik untuk memahami sifat praktik akuntansi feminim yang signifikan dengan sosial rumah tangga Jepang dan penekanan budaya negara yang saling bergantungan. Dan akuntansi memiliki arti yang berbeda dalam kehidupan perempuan Jepang dibandingkan dengan apa yang telah diidentifikasi dalam studi berbasis Anglo-Sakson. Studi ini menemukan bahwa praktik akuntansi ditandai oleh integrasi kualitas maskulin dan feminim, di mana maskulin adalah pria dan feminim adalah wanita. Wanita menggunakan angka-angka akuntansi yang keras dan objektif, baik untuk mendorong perkembangan jangka panjang keluarga dan berkontribusi pada masyarakat Jepang. Akuntansi telah menjadi pedoman bagi perempuan untuk mengekspresikan keibuan mereka dan membangun identitas mereka sebagai perempuan. Sifat khas praktik akuntansi perempuan Jepang dan peran praktik ini dalam memfasilitasi nilai-nilai feminim menyoroti betapa pentingnya untuk menyelidiki lebih lanjut praktik akuntansi feminim dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda untuk mengembangkan penelitian gender dalam akuntansi. 2 dekade terakhir telah melihat perkembangan yang signifikan dalam penelitian gender dalam akuntansi. Sejumlah penelitian telah mengungkapkan cara-cara akuntansi mencerminkan dan membantu memperkuat struktur sosial yang didominasi pria dari berbagai perspektif. Sifat patriarki akuntansi telah ditunjukkan, tidak hanya di arena profesional tetapi juga di seluruh masyarakat. Beberapa peneliti telah mempertimbangkan asumsi dan pengetahuan yang tersirat dalam akuntansi dari perspektif gender, dengan alasan bahwa filosofi pengetahuan dan bahasa akuntansi saat ini telah mewakili dan memperkuat nilai-nilai maskulin yang keras seperti rasionalitas objektivitas dan meniadakan nilai-nilai feminim. Sementara itu, untuk mengungkap struktur dan proses gender maskulin dalam akuntansi telah menjadi suatu agenda penelitian utama dalam bidang studi ini, dan berupaya menemukan cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Beberapa peneliti telah berusaha untuk menunjukkan potensi emansipatoris atau pembebasan akuntansi. Dalam bidang sejarah akuntansi, peneliti menjadi semakin sadar akan pentingnya mengeksplorasi praktik akuntansi perempuan untuk menyoroti pengaruh yang memungkinkan dari akuntansi. Dengan pemikiran ini, studi ini berusaha untuk memberikan visibilitas yang lebih besar ke praktik akuntansi feminim yang dilakukan dengan mengeksplorasi praktik akuntansi rumah tangga wanita Jepang. Studi ini memberikan tinjauan rinci dari studi sebelumnya dan membahas pentingnya mempelajari praktik akuntansi feminim, dan diikuti oleh penjelasan tentang alasan mengapa sangat relevan untuk mempelajari praktik akuntansi rumah tangga wanita Jepang. Dan studi ini menyimpulkan dengan mempertimbangkan implikasi temuannya untuk penelitian gender di masa depan dalam akuntansi. Materi selanjutnya yaitu ruang negatif, mengisi, membuat, dan membuatnya terlihat. Ruang negatif merupakan ruang yang mengelilingi objek dalam gambar, yang dianggap menyeimbangkan komposisi dan menjadi bagian integral dari keseluruhan kesatuan. Ruang negatif dianggap mengubah persepsi orang terhadap objek yang digambarkan, guna untuk menambah penekanan pada nada karya yang telah selesai untuk menarik perhatian subjek ke elemen-elemen utamanya. Daripada makna ruang kosong,
ruang negatif menyiratkan lebih ke hal yang positif dan memiliki nilai-nilai tersendiri. Untuk mengungkapkan sifat maskulin akuntansi, banyak dari peneliti yang telah berusaha untuk menunjukkan bahwa akuntansi dapat menjadi apa yang saat ini terjadi, dan berpendapat pentingnya memulihkan sifat akuntansi feminim. Para peneliti ini telah menyadari arti penting dari menciptakan ruang negatif, untuk menciptakan momen negasi dan mendorong perempuan apa yang tidak dikatakan, untuk memperbaiki sifat akuntansi yang tidak seimbang dan maskulin. Beberapa upaya tersebut telah dilakukan di bidang sejarah akuntansi, di mana ketidakseimbangan dalam penelitian akuntansi dibahas secara khusus. Peneliti menyadari perlunya menyoroti keterlibatan perempuan dalam bidang akuntansi di arena sosial yang telah diabaikan oleh penelitian sebelumnya. Ketidakseimbangan yang terjadi di lokasi penelitian yang beralasan bahwa penelitian yang ada bergantung pada sumber bukti yang terbatas, terutama dari dalam profesi akuntansi itu sendiri. Mereka berpendapat pentingnya membawa visibilitas ke akuntansi yang dilakukan oleh wanita untuk wanita. Penekanan yang lebih sekarang sedang ditempatkan oleh para peneliti pada catatan pribadi seperti buku saku, buku harian, dan surat-surat, karena potensi dokumen-dokumen ini untuk menerangi lebih jelas kapasitas yang memungkinkan dari akuntansi. Nilai sejarah lisan juga ditekankan dan dirasakan bahwa kesaksian langsung perempuan itu sendiri dapat melakukan banyak hal untuk mengungkapkan pengalaman mereka yang sebenarnya dan menunjukkan bagaimana mereka sendiri telah merasakan dan menantang ideologi yang dominan. Baiklah, selanjutnya yaitu terkait dengan poin 3, yaitu perempuan dan akuntansi dalam konteks Jepang. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa pengalaman akuntansi rumah tangga wanita Jepang menyediakan penelitian yang sangat baik untuk studi praktik akuntansi feminim. Seperti negara maju lainnya, Jepang itu dicirikan oleh struktur sosial yang didominasi oleh laki-laki. Namun ini tidak selalu menandakan bahwa praktik sehari-hari masyarakat dan dasar-dasar sosialnya ini dikendalikan oleh nilai laki-laki atau maskulin yang keras dan tegas, yang sifatnya itu memperkuat rasionalitas dan objektivitas. Menurut peneliti, yaitu menurut Hines, beliau menggarisbawahi bahwa di Jepang, di mana filosofi dan nilai-nilai telah dipengaruhi oleh universal feminim. Maksudnya yaitu orang-orang sadar akan persatuan dan kebersamaan keterkaitan semua hal dan peristiwa. Semua hal tersebut dilihat sebagai bagian yang paling dan saling bergantung dan tidak terpisahkan dari secara keseluruhan. Nah, jadi dengan sifat yang saling bergantung masyarakat Jepang ini juga berarti bahwa feminisme itu telah mengikuti jalan yang berbeda di negara ini. Nah, jadi di mana cendekiawan Jepang dalam sejarah perempuan berpendapat bahwa Jepang adalah masyarakat feminim yang dimana berorientasi kepada keibuan dan kelompok yang dihargai. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa penekanan budaya yang saling ketergantungan berdampak pada hubungan perempuan dengan akuntansi dalam dua cara, yaitu 1. Telah menopang dan membentuk hubungan antara pria dan wanita atau suami istri dalam rumah tangga di Jepang, dan cara mereka terlibat dalam pekerjaan akuntansi mereka. Rumah tangga Jepang secara historis dioperasikan oleh sepasang suami istri atau sepasang unit kepala rumah tangga, yaitu pria dan wanita atau suami istri. Sejak awal zaman kuno, kepala rumah tangga laki-laki, yaitu gimi, adalah pemilik, bertanggung jawab atas kegiatan produktif dan memegang hak atas karyawan mereka. Sedangkan, kepala rumah tangga perempuan, yaitu toji, bertanggung jawab untuk mengelola ekonomi domestik dan mendistribusikan makanan di antara anggota rumah tangga atau anggota keluarga mereka. Nah, jadi tujuan mendasar rumah tangga ini adalah kesinambungan. Kepala rumah tangga pria dan wanita bersama-sama berbagi bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan ini. Saling ketergantungan juga membentuk gagasan tentang kepemilikan terkait dengan properti atau barang-barang pada periode masa kuno tersebut. Yang dimana pada prinsipnya, kedua kepala rumah tangga ini memiliki hak yang sama atas properti atau barang-barang terkait dengan rumah tangga mereka, dan berkewajiban untuk melestarikannya, yang dimana hal ini disebut juga dengan Ufu Dozai.
Selanjutnya yang kedua yaitu menjelaskan bahwa konsep budaya saling ketergantungan ini yang telah membantu mendefinisikan peran sosial dan posisi rumah tangga di Jepang. Dan ini telah menghasilkan makna yang berbeda jika dikaitkan dengan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan akuntansi di rumah dan dibandingkan dengan yang diamati dalam studi barat. Yang dimana hal ini tergambarkan pada dari akhir abad ke-19 yang dimana negara Jepang ini terus menetapkan peran rumah tangga dan peran wanita di dalamnya ketika Jepang itu mengubah dirinya menjadi masyarakat korporat pada periode pasca perang yaitu corporate society yang mana didasarkan pada demarkasi gender yang kaku dan alokasi peran berbeda untuk peran wanita dan pria, yang dimana pria itu bekerja di dunia bisnis sedangkan wanitanya untuk bekerja untuk mendukung baju korporat pria, yang dimana hal ini diharapkan mereka akan bekerja sama untuk kebaikan rumah tangga mereka secara bersama-sama. Wanita Jepang menggunakan akuntansi yang berbeda dari apa yang telah diamati di barat, dimulai pada periode perang dan kemudian sepanjang era pasca perang. Wanita telah menggunakan akuntansi untuk membangun persatuan dan meningkatkan pengaruh kolektif mereka di luar rumah tangga mereka. Nah, jadi ketika pengaruh barat terkait dengan nilai-nilai gaya hidup yang telah tumbuh di kalangan masyarakat, dan ketika konteks ekonomi, sosial, dan keuangan telah berubah, terutama meningkatkan penekanan pada budaya investasi, semakin sedikit perempuan Jepang yang melakukan upaya untuk menjaga rekening rumah tangga mereka. Selanjutnya, yaitu terkait dengan sumber bahan dan pendekatan penelitian. Nah, jadi dana penelitian ini mengambil bahan yang diterbitkan oleh beberapa badan yang telah memainkan dan memerankan peran utama dalam memperkenalkan dan meluncurkan akuntansi rumah tangga di rumah tangga Jepang pasca perang. Dengan menggunakan bahan dari beberapa sumber ini, penelitian ini dapat mencerminkan praktik akuntansi perempuan dari berbagai generasi dan pekerjaan di Jepang. Jadi yang pertama yaitu sumbernya berasal dari kumpulan artikel yang diterbitkan oleh majalah Fujin no Tomo atau The Woman of France sejak didirikan pada tahun 1902, yaitu di awal era modernisasi. Telah memainkan peran kunci dalam pengenalan dan penyebaran akuntansi rumah tangga di masyarakat Jepang. Motoko Hani, yaitu pendiri Fujin no Tomo, adalah jurnalis wanita pertama di Jepang dan arsitek Jiyu Gakuen, yaitu Sekolah Kebebasan, yang ia didirikan pada tahun 1921, yang dimana salah satu tujuannya adalah untuk merasionalisasi rumah tangga dari awal, dan dia menganjurkan akuntansi rumah tangga yang efisien sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian yang kedua yaitu penelitian ini mengacu pada entry atau masukan yang diserahkan ke Dewan Pusat untuk Informasi Tabungan atau CCSI untuk hadiah tahunan untuk akuntansi rumah tangga. Nah, dari tahun 1952 hingga digantikan oleh Dewan Pusat untuk Informasi Keuangan atau CCFI pada tahun 2001. Nah, jadi di mana tujuan dari CCSI ini adalah untuk memfasilitasi gerakan promosi tabungan yang telah diprakarsai oleh pemerintah Jepang pada awal modernisasi. Nah, dewan ini menempatkan penekanan khusus pada menjaga akun atau harta rumah tangga atau kakeibo dan memainkan peran yang berpengaruh dalam mempopulerkan akuntansi rumah tangga di antara keluarga Jepang pasca perang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sumbernya yaitu dari Sufu no Tomo, atau dalam artinya yaitu teman ibu rumah tangga. Nah, jadi majalah wanita lain ini didirikan pada tahun 1917. Yang dimana Sufu no Tomo ini adalah publikasi kedua yang menampilkan akuntansi rumah tangga. Yang dimana tujuannya adalah untuk membantu ibu rumah tangga dengan menawarkan mereka pengetahuan dan teknik untuk mengatur kehidupan mereka dengan lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu penelitian ini mengacu pada publikasi dari Uni Koperasi Konsumen Jepang atau CO-OP, yang dimana sejak awal CO-OP ini telah menekankan nilai catatan akuntansi rumah tangga sehari-hari untuk mengungkapkan gaya hidup dan menyoroti masalah mereka. Ini berkaitan erat dengan jaringan lokal ibu rumah tangga. Meskipun lebih mudah dari badan-badan lain yang telah disebutkan sebelumnya, itu juga hal ini telah berkontribusi dalam mempopulerkan akuntansi di rumah tangga Jepang pasca perang.
yang dimana pada tahun 1987 sekitar 400.000 salinan buku akuntansi rumah tangga Srep OP ini digunakan oleh rumah tangga Jepang. Nah, jadi berdasarkan pada bahan yang diterbitkan oleh keempat badan yang berbeda ini yang telah dijelaskan yang sebelumnya itu, hal ini bertujuan untuk memberikan bentuk dan juga sifat praktik akuntansi feminim seperti yang terungkap dalam pengalaman akuntansi rumah tangga wanita Jepang. Nah, jadi analisis ini berfokus pada pengidentifikasian unsur-unsur akuntansi praktik akuntansi yang muncul berulang kali di berbagai segi dan membandingkan bagaimana temuannya atau hasilnya dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dilakukan di Inggris dan juga di Australia. Nah, yang dimana analisis ini berfokus pada periode antara tahun 1950-an dan 2000. Nah, yang dimana selama periode ini praktik akuntansi rumah tangga oleh wanita menjadi tersebar luas di corporate society pasca perang. Selanjutnya yaitu untuk mendukung mengenai dengan penulisan laporan ini, kami juga mencari beberapa penelitian yang terkait juga dengan akuntansi rumah tangga yang juga dilakukan di Indonesia. Salah satunya yaitu pertama merupakan suatu penelitian yang ditulis oleh Manurung pada tahun 2013, yang dimana beliau melakukan penelitian tentang urgensi peran akuntansi dalam rumah tangga, yaitu studi fenomenologis pada dosen-dosen akuntansi di Universitas Widyatama Bandung. Nah, jadi dalam penelitian ini memeriksa praktik akuntansi dengan kategori penganggaran, pencatatan, pengambilan keputusan, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Peneliti menyampaikan hasil temuannya bahwa informan yang telah diwawancarai kebanyakan tidak pernah mencatat setiap pengeluaran mereka. Bahkan mereka cenderung tidak pernah menyerahkan setiap bukti transaksi pengeluaran mereka terhadap suaminya. Serta menurut peneliti bahwa pencatatan di dalam akuntansi rumah tangga sangat diperlukan, dikarenakan agar mereka dapat mengetahui seberapa besar pengeluaran yang mereka lakukan dalam setiap kebutuhan sehari-hari. Kemudian kedua yaitu hasil penelitian dari Setiawati pada tahun 2016, yaitu tentang perempuan, strategi nafkah, dan akuntansi rumah tangga, di mana mengatakan bahwa pentingnya peran akuntansi dalam rumah tangga untuk dapat merencanakan staf anggaran dalam rumah tangga, pencatatan, kemudian pengambilan keputusan, serta perencanaan jangka panjang di dalam rumah tangga, yang dimana bentuk praktik akuntansi dalam rumah tangga merupakan satu skema dalam penghindaran hutang. Kemudian yang ketiga yaitu hasil penelitian dari Kamayanti dan Raharjo pada tahun 2014, yang dimana menjelaskan tentang nilai akuntansi rumah tangga dan implementasi. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa nilai-nilai yang muncul pada praktek akuntansi rumah tangga seperti nilai kepercayaan dan religius, tidak mubazir atau halal itu menjadi dasar dari praktek akuntansi rumah tangga. Pada keluarga juga memiliki bisnis berskala mikro, kemudian akuntansi rumah tangga diimplementasikan terpisah dari akuntansi bisnis. Jadi, pada keluarga extended yang memiliki bisnis berskala mikro, akuntansi rumah tangga dijadikan satu dengan akuntansi bisnis. Di mana temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah istri dipercaya oleh suami untuk mengelola keputusan dalam rumah tangga untuk barang sekali pakai dan barang bernominal kecil seperti peralatan rumah tangga dan sayur mayur. Nah, jadi untuk barang dan nominal besar dan memiliki umur ekonomi yang panjang seperti motor, mobil, suami ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, membuat praktik akuntansi feminin, praktik akuntansi rumah tangga wanita Jepang. Yang pertama, rekaman terperinci dan manajemen kehidupan rasional. Salah satu tujuan utama dari akuntansi rumah tangga adalah manajemen ekonomi rumah tangga yang hemat. Di sebagian besar, rumah tangga Jepang ini yang sepenuhnya bergantung pada gaji kepala rumah tangga pria. Pengelolaan keuangan rumah tangga yang bijaksana adalah salah satu tugas paling penting bagi ibu rumah tangga. Ada dua tahap kunci dalam proses pengelolaan anggaran rumah tangga. Yang pertama, memetakan arus kas bulanan. Memetakan arus kas bulanan ini untuk memahami bagaimana uang masuk dan uang keluar dari rumah tangga. Penting untuk membedakan antara pendapatan kasual dan pendapatan stabil saat menghitung pendapatan bulanan. Biaya tetap bulanan ini seperti asuransi jiwa dihitung dan dikurangkan dari pendapatan bulanan. Nah, akuntansi itu rincian biaya hidup.
berisi berbagai elemen seperti cara dan frekuensi berbelanja, kebiasaan makan, bagaimana uang dihabiskan untuk liburan atau hobi, dan bagaimana uang itu dikelola. Dan kemudian, dia itu mengidentifikasi apa saja poin-poin yang harus diperbaiki untuk mengurangi biaya dengan pengelola anggaran dan mencegah pemborosan. Yang kedua, mengendalikan pengeluaran yang dapat dikelola. Untuk memahami masalah pengeluaran yang diperkirakan dibagi menjadi beberapa kategori dan pengalokasian anggaran. Untuk mengkategorikan pengeluaran berdasarkan konteksnya, yang pertama, melihat pola pengeluaran dan melihat apakah ada pemborosan uang. Ketika pola pengeluaran terlihat, strategi konkret dan dapat diadopsi. Yang kedua adalah memeriksa item-item besar pengeluaran dan memeriksa apakah pengeluaran ini benar-benar diperlukan. Yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah jumlah yang dihabiskan berkorelasi dengan pengembalian yang diperoleh. Nah, dari tiga itulah strategi yang direncanakan dan diimplementasikan untuk menjaga agar biaya yang dikelola tetap stabil. Studi sebelumnya ada tentang praktik akuntansi rumah tangga di Australia telah menunjukkan bahwa wanita ibu rumah tangga lebih mementingkan menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran daripada menganalisis bagaimana uang mereka dihabiskan. Sebaliknya, kalau wanita Jepang menyimpan catatan terperinci tentang pengeluaran rumah tangga dan mereka menggunakan informasi ini untuk sejumlah kegunaannya. Nah, catatan terperinci digunakan untuk merasionalisasi manajemen rumah tangga, untuk mengidentifikasi limbah, dan mencari cara untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Ibu rumah tangga Jepang ini melihat catatan akuntansi mereka seperti cermin, dan mereka dapat membantu mereka memahami bahwa hidup mereka terdiri dari pilihan ekonomi yang sulit. Baiklah, selanjutnya yang kedua, buku akuntansi Hati ke Hati, akuntansi sebagai ungkapan keibuan. Di Jepang, penggunaan catatan akuntansi wanita terkait erat dengan peran mereka sebagai ibu. Bahwa dalam masyarakat Jepang, para ibu telah memainkan peran penting dalam mentransmisikan kebiasaan mencatat ke generasi berikutnya. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa menjadi ibu adalah pengalaman yang menantang bagi para profesional akuntansi wanita di Barat karena membawa mereka ke bidang kehidupan sosial yang berbeda dan mengharuskan mereka untuk mengkonfigurasi ulang identitas mereka agar sesuai dengan perubahan pengalaman mereka dalam kehidupan pribadi dan publik. Berlaku untuk profesional akuntansi wanita Jepang. Sedangkan untuk wanita di Jepang di luar profesi akuntansi, mereka menganggap akuntansi sebagai pelajaran penting yang harus mereka sampaikan kepada anak-anak mereka. Cara mengajar mereka disiplin diri dan manajemen uang. Ibu rumah tangga mengajar anak-anak mereka pentingnya memiliki kendali keuangan daripada membiarkan uang mengendalikan kehidupan mereka. Contohnya, pada awal setiap bulan, anak-anak menerima uang saku mereka dari ibu mereka dan mereka membuat rencana anggaran bersama. Nah, kemudian mereka dapat berkonsultasi dengannya dari waktu ke waktu ketika mereka menghabiskan uang mereka. Pada akhir bulan, mereka menunjukkan buku rekening mereka kepada ibunya. Mereka membandingkan anggaran dan pengeluaran aktual dan dilihat merefleksikan pengeluaran mereka sebelum menutup akun mereka. Nah, proses ini memberi para ibu kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka dan membuat mereka memahami bahwa pentingnya membelanjakan uang dengan bijak. Ada arus kas moneter diklasifikasi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, uang saku adalah sejumlah kecil yang diizinkan untuk dibelanjakan secara teratur. Yang kedua, penghasilan bahagia adalah tabungan, yaitu untuk dihabiskan barang-barang rekreasi seperti kunjungan sekolah. Yang ketiga, bantuan penghasilan, yang dimana uang mereka terima untuk melakukan pekerjaan rumah dan membantu anggota keluarga lainnya. Dan ini juga digunakan untuk menutupi kekurangan uang saku.
Dengan mengajari mereka bahwa uang dapat dipecah menjadi beberapa kategori seperti ini, ibu rumah tangga ini menunjukkan kepada anak-anaknya cara memutuskan apa yang penting bagi mereka dan bagaimana menggunakan uang untuk mewujudkan tujuan masa depan mereka. Salah satu rumah tangga praktek akuntansi yang paling umum diamati di kalangan rumah tangga Jepang adalah tabungan rahasia. Nah, di sini saat ibu rumah tangga menyimpan sebagian dari dana rumah tangga untuk digunakan sendiri, dalam banyak kasus biasanya tabungan ini digunakan sebagai cadangan darurat untuk keluarga. Misalnya untuk membayar kegiatan yang tidak terduga untuk anak-anak atau pembulan yang tidak terduga. Selanjutnya yang ketiga, catatan akuntansi sebagai sumber sejarah dan panduan hidup. Akuntansi di rumah berkaitan erat dengan bentuk pertanggungjawaban kepada diri sendiri. Ini juga berlaku di Jepang, di mana buku-buku akuntansi berfungsi sebagai buku harian pribadi, arsip sejarah, dan potret kehidupan keluarga. Banyak ibu rumah tangga memandang buku akuntansi untuk panduan ketika mereka mengalami masalah memenuhi kebutuhan. Pada saat seperti itulah, wanita sering merujuk pada catatan akuntansi dalam buku akuntansi rumah tangga lama mereka. Dan juga untuk mengetahui bagaimana masalah serupa telah ditangani di masa lalu. Catatan sejarah membantu untuk memvisualisasikan masalah dengan jelas dan mungkin menyarankan ide bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Secara bersamaan itu, mungkin untuk memantau perkembangan keluarga tersebut. Wanita di Jepang terutama menghargai peran catatan akuntansi rumah tangga dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang posisi keuangan mereka, dan cara di mana sejarah pribadi ini dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk ketidakpastian di masa depan. Catatan akuntansi rumah tangga menerangi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tetapi, yang lebih penting dalam catatan sejarah ini memberi kita petunjuk bagaimana kita mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang. Catatan akuntansi ini membantu kita mempersiapkan masa depan sehingga kita tidak perlu diliputi kekhawatiran. Tetapi, dalam masyarakat kita sendiri, masih banyak orang-orang cenderung hidup pada saat ini dan berpikir segala sesuatu akan menyelesaikan diri mereka sendiri tanpa kita mengambil tindakan yang pasti. Selanjutnya yang keempat, menggunakan akuntansi untuk memperkuat kesatuan keluarga. Penggunaan catatan akuntansi oleh wanita Jepang juga mencerminkan kemitraan saling bergantung antara pria dan wanita dalam rumah tangga. Kehidupan sehari-hari orang-orang pada periode pra-modern telah menunjukkan bahwa suami Jepang sering dianggap impulsif dan terlalu emosional, yang membutuhkan perawatan dan kontrol yang dapat diberikan perempuan melalui buku akuntansi mereka, di mana pria berada tidak tertarik pada ekonomi rumah tangga. Nah, wanita telah menggunakan proses akuntansi untuk membuat mereka terlibat. Nah, menulis catatan akuntansi bersama mereka dan membahas tunjangan mereka membantu menciptakan rasa tanggung jawab bersama atas keuangan rumah tangga. Salah satu kegunaan utama dari catatan akuntansi rumah tangga adalah untuk memperjelas kontribusi anggota keluarga individu, sehingga memperkuat kesatuan keluarga. Akuntansi rumah tangga di Jepang telah menunjukkan bahwa catatan membantu menunjukkan kontribusi keuangan yang dibuat oleh ayahnya yang jam kerja panjang dan absen dari rumah. Sering berarti bahwa mereka adalah figur bayangan bagi seluruh keluarga. Pengguna catatan akuntansi ini untuk menyoroti kontribusi ayah kepada keluarga. Dan akuntansi ini juga membantu memperkuat supremasi pria dalam hubungan antara pria dan wanita. Namun, di Jepang, banyak wanita menganggap pekerjaan akuntansi mereka sebagai aspek penting dari kemitraan mereka dengan suami mereka. Dan keluarga tersebut mendapatkan kepuasan dari cara di mana dengan memfokus pada manajemen biaya yang efisien di rumah. Dan di keluarga dapat memainkan peran penting dalam ekonomi domestik dan memperkuat hubungan saling tergantung dengan di keluarganya tersebut.
Baiklah, selanjutnya yaitu menggunakan akuntansi untuk menciptakan visi dan nilai-nilai bagi keluarga. Studi mikrohistoris tentang akuntansi rumah tangga di Australia telah menemukan bahwa keputusan pengeluaran besar secara historis dibuat oleh pria. Demikian pula, yuridiksi berbasis gender dalam akuntansi rumah tangga masih dapat ditemukan dalam literatur pembelajaran kontemporer di Inggris. Perempuan dianggap mementingkan pengeluaran rumah tangga sehari-hari, sementara manajemen strategis keuangan keluarga dianggap sebagai profesi laki-laki. Tetapi di Jepang berbeda. Wanita juga bertanggung jawab atas pengeluaran besar, seperti asuransi dan program pensiun. Ibu-ibu rumah tangga di Jepang secara historis memperlihatkan tren ekonomi dan menyadari pentingnya memaksimalkan uang mereka. Studi tentang praktik akuntansi rumah tangga di Australia juga menemukan bahwa perencanaan anggaran dianggap sebagai profesi pria. Di sini ada diskriminasi gender yang seperti itu tidak berlaku di Jepang. Ketika tuntutan keuangan anggota rumah tangga meningkat sesuai dengan tahap kehidupan mereka, ibu rumah tangga semakin melihat pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang untuk keluarga mereka. Selain catatan transaksi lainnya, banyak buku akuntansi berisi rencana keuangan keluarga yang sering disajikan dalam bentuk grafik perencanaan seumur hidup yang dapat kita lihat dari slide ini. Di sini dapat dilihat bagian atas menunjukkan usia masing-masing anggota keluarga dan peristiwa seumur hidup seperti sekolah, pekerjaan, pernikahan, bersama dengan dana yang dialokasikan untuk setiap acara. Sektor kiri bawah grafik menunjukkan rencana untuk dana cadangan keluarga, seperti dana pensiun, dana pendidikan, dana pembelian rumah, dan lain-lain. Bagian ini dikelilingi oleh kartun nenek tua dan anak-anak dan hewan peliharaan keluarga agar lebih terlihat ramah dan menghibur. Kebutuhan perempuan untuk memperhatikan masalah keuangan dan mengelola anggaran keluarga dengan cermat adalah sesuatu yang telah dipelajari melalui pengalaman keras di Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang membentuk kembali dirinya sebagai corporate society, yang tujuan utamanya adalah untuk mendukung aktivitas perusahaan dan membangun kembali ekonomi pada saat itu. Pola sosial bergeser dan unit sosial yang lazim menjadi urban keluarga inti. Dalam keluarga-keluarga ini yang terutama mengandalkan gaji kepala rumah tangga, yaitu laki-laki, sangat penting bagi perempuan untuk mengelola keuangan rumah tangga secara efisien. Proses akuntansi rumah tangga itu sendiri membantu keluarga menetapkan seperangkat nilai yang akan menentukan gaya hidup mereka dalam berkumpul bersama untuk mengalokasikan anggaran dan merasionalisasikan pengeluaran yang diperlukan. Anggota keluarga menetapkan kriteria yang akan membentuk arah keuangan keluarga mereka. Catatan akuntansi rumah tangga membantu ibu rumah tangga dan keluarga mereka untuk menentukan pengeluaran keluarganya di masa depan. Dapat dilihat bahwa orang Jepang itu memiliki kebiasaan saat memulai tahun baru dengan melaporkan posisi ekonomi setiap keluarga dan memeriksa rencana semua anggota keluarga. Kemudian mereka mengurutkan skala prioritas yang akan mereka realisasikan, dan kemudian mereka membahas lagi secara bersama-sama bagaimana cara mencapai target yang telah ditetapkan. Setiap anggota keluarga bercerita terbuka tentang posisi keuangan ekonomi keluarga pada saat itu. Para orang tua membentuk anak-anaknya untuk menumbuhkan sikap menghindari pemborosan. Tapi perlu diketahui, kebijakan keluarga yang diambil bukan hanya untuk menghemat uang, tapi untuk membelanjakannya dengan bijaksana. Mereka berpikir bahwa membelanjakan uang itu lebih sulit daripada menabung. Selanjutnya yaitu akuntansi sebagai
cara dan kontribusi kepada masyarakat. Studi manual instruksi akuntansi rumah tangga di Inggris berpendapat bahwa secara historis dan bahkan sampai saat sekarang ini, akuntansi telah berfungsi untuk menahan wanita di rumah dan mengecualikan mereka dari arena publik dengan memegang gagasan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang boros. Sebaliknya, akuntansi rumah tangga di Jepang menunjukkan bahwa akuntansi rumah tangga telah menyatukan wanita untuk berbagi pengalaman dan masalah yang mereka hadapi dan saling memberikan dorongan. Banyak yang telah meningkatkan praktik mereka sendiri dengan belajar dari pengalaman orang lain. Perasaan berprestasi yang mungkin mendorong ibu rumah tangga di Jepang untuk membantu keluarga lain yang menghadapi kesulitan dan memberikan informasi kepada orang lain untuk jalan atau bagaimana sih keluar dari suatu masalah keuangan. Praktik akuntansi rumah tangga yang baik juga sangat penting selama periode pasca perang ketika Jepang sedang dalam proses pemulihan ekonomi. Dalam komunitas pertanian dan perikanan, salah satu prioritas yang paling mendesak adalah mencegah kaum muda untuk meninggalkan bisnis keluarga, dan salah satu cara istri berupaya melakukan ini adalah dengan cara mengadakan pertemuan dan membangun jejaring sosial untuk mendorong petani dan nelayan untuk merasionalisasikan keuangan rumah tangga mereka. Ibu rumah tangga di Jepang telah membentuk sejumlah asosiasi dan jejaring sosial untuk mengkonsolidasikan suara mereka sebagai konsumen dan mempengaruhi ekonomi Jepang di tingkat mikro. Salah satu proyek mereka adalah investigasi biaya hidup nasional yang dilakukan oleh Serikat Koperasi Konsumen Jepang yang dimulai pada tahun 1978. Akun-akun dari rumah tangga yang mendaftar untuk ikut penyelidikan dilaporkan kepada kepala kantor serikat setiap bulan. Kemudian kepala kantor mengumpulkan biaya hidup yang dilaporkan, yang dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pendapatan berupa gaji dan pensiun. Yang kedua, biaya yang tidak dikonsumsi berupa asuransi sosial dan pajak. Dan yang ketiga, biaya konsumsi seperti perumahan, tanah, makan, dan pendidikan, serta lain sebagainya. Hasil mencakup analisis rinci tentang perubahan dari tahun ke tahun dan alasan untuk perubahan didistribusikan di antara anggota dan tersedia untuk masyarakat umum. Lebih dari 6.000 anggota telah terdaftar sebagai monitor. Kebanyakan dari mereka adalah wanita. Pengalaman menyusun catatan akuntansi rumah tangga ini telah memberikan pengetahuan dan kepercayaan dari ibu rumah tangga dengan hasil bahwa mereka telah menjadi kekuatan pendorong dalam pergerakan konsumen Jepang. Perasaan tanggung jawab sosial yang dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga di Jepang dan pengalaman mereka dalam mengelola ekonomi rumah tangga telah membuat mereka sangat sadar akan pentingnya melestarikan sumber daya yang terbatas dan telah menyebabkan banyak orang mempertanyakan rekomendasi yang dibuat oleh para ekonom dalam menghadapi masalah ekonomi dan lingkungan. Studi akuntansi rumah tangga di Inggris telah menyarankan bahwa praktik akuntansi rumah tangga kontemporer dibangun sedemikian rupa sehingga mengabaikan ketergantungan ruang publik pada privat dan bahwa itu mengasumsikan perempuan secara ekonomi tergantung kepada laki-laki. Tapi berbeda dengan di Jepang, akuntansi sehari-hari telah membantu wanita untuk mengembangkan perspektif tentang ekonomi dan politik yang independen dari wacana publik yang didominasi pria. Dapat dikatakan bahwa di Jepang, akuntansi telah meningkatkan kesadaran perempuan tentang peran penting dari arena domestik atau arena pribadi mereka dan kekuatan mereka sebagai konsumen. Kesadaran akan potensi akuntansi
telah mengilhami mereka untuk terlibat dengan gerakan konsumen yang telah memberikan kekuatan yang signifikan dalam ekonomi Jepang pasca perang. Pembahasan yang terakhir yaitu diskusi dan kesimpulan. Makalah ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan mendapatkan wawasan tentang praktik akuntansi feminim dengan mempelajari praktik akuntansi rumah tangga wanita Jepang. Studi ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi feminim dalam konteks Jepang ditandai oleh keterkaitan kualitas maskulin dan feminim. Maskulin sering diarahkan kepada pria, sedangkan feminim itu diarahkan untuk wanita atau ibu rumah tangga di sini. Studi ini menunjukkan bahwa alih-alih secara langsung mencerminkan nilai-nilai dan kualitas feminim, praktik akuntansi perempuan Jepang di rumah mengikuti praktik akuntansi tradisional atau praktik akuntansi maskulin. Perempuan telah mengelola anggaran rumah tangga secara rasional, berorientasi pada kuantifikasi objektif dan menggunakan catatan harian yang cermat. Sebaliknya, telah diperdebatkan bahwa dalam sejarah Inggris, jenis penulisan jurnal yang diatur oleh peraturan ini telah ditandai sebagai maskulin, sedangkan feminim dikonstruksikan sebagai penulisan peringatan yang sulit diatur. Namun, keunikan praktik akuntansi wanita Jepang terletak pada bagaimana ia menggunakan angka-angka sulit. Mereka telah digunakan untuk mengembangkan dan memfasilitasi nilai-nilai feminim yang lunak. Sifat akuntansi objektif digunakan untuk merasionalisasi tidak hanya ekonomi rumah tangga, tapi juga gaya hidup keluarga. Catatan terperinci yang mereka simpan dari waktu ke waktu membantu wanita untuk memahami posisi keuangan keluarga dalam kerangka perkembangan jangka panjang dan berfungsi untuk membentuk arah tindakan mereka. Perhitungan sehari-hari dan angka-angka akuntansi mengkonkretkan pola kehidupan, memecah kepraktisan kehidupan keluarga ke dalam bentuk angka dan memungkinkan perempuan untuk merencanakan keuangan keluarga mereka secara holistik. Bagi ibu rumah tangga Jepang, akuntansi adalah alat terpenting untuk merasionalisasi emosi mereka dan memvisualisasi rencana mereka dalam kehidupan selanjutnya. Wanita Jepang menggunakan nomor akuntansi untuk memvisualisasikan aset non-keuangan dan menciptakan nilai-nilai tak kasat mata yang belum terwujud. Misalnya, dalam menyusun anggaran keluarga, rencana keluarga jangka panjang dibuat dan nilai-nilai bersama dipupuk di antara anggota keluarga. Proses akuntansi juga digunakan untuk mengembangkan karakter anak, memperkuat rasa memiliki mereka dan mengajarkan mereka pentingnya kebersamaan dan pengendalian diri supaya tidak boros. Potensi akuntansi untuk membuat hal-hal terlihat telah memungkinkan perempuan untuk berkonsentrasi menginvestigasi waktu dan energi mereka dalam menciptakan nilai-nilai non-keuangan untuk keluarga mereka yang pada akhirnya membentuk nilai-nilai sosial negara. Dengan kata lain, akuntansi telah memungkinkan perempuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai feminim dalam masyarakat Jepang. Dalam hal ini, praktik akuntansi feminim yang telah tumbuh di rumah tangga Jepang telah memainkan peran sosial yang lebih memungkinkan daripada yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. Praktik akuntansi perempuan Jepang mencerminkan sifat saling tergantung dari rumah tangga Jepang dan peran laki-laki dan perempuan di dalamnya. Laki-laki dan perempuan dianggap bekerja sama untuk rumah tangga mereka, dan dengan perluasan untuk negara, dengan masing-masing dialokasikan untuk peran publik. Penting juga untuk menekankan bahwa sifat praktik akuntansi feminim bukanlah konsep statis dan yang tetap. Juga tidak hanya mewakili praktik wanita. Bila perlu, untuk menjaga kesinambungan rumah tangga, pria juga bekerja sama dengan ibu rumah tangga untuk terlibat dalam akuntansi rumah tangga mereka. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi rumah tangga telah menjadi
sarana inti bagi perempuan untuk membangun rasa percaya diri dan identitas mereka sebagai perempuan. Akuntansi telah menjadikan cara bagi mereka untuk mengapresiasikan keibuan mereka secara instrumen untuk mendukung suami mereka. Ini sangat kontras dengan situasi yang diamati di negara Anglo-Saxon, di mana akuntansi telah dilihat sebagai instrumen maskulin, yaitu akuntansi itu tugas laki-laki, bukan tugas yang feminim untuk perempuan. Digunakan untuk mengontrol perilaku perempuan yang tidak boros dan untuk menjadikan akuntansi itu sebagai feminim. Sifat unik dari praktik akuntansi perempuan Jepang berasal dari peran dan posisi perempuan dalam masyarakat Jepang, dan fakta bahwa rumah tangga telah ditugaskan untuk memainkan peran sosial publik di mana perasaan pribadi harus dilupakan. Dalam konteks ini, pekerjaan akuntansi telah memainkan peran penting dalam memungkinkan wanita untuk mengapresiasikan emosi mereka dan mengembangkan rasa identitas mereka sebagai wanita. Dapat dipertanyakan, apakah akuntansi rumah tangga akan berkembang dengan cara yang sama jika dipraktikkan oleh laki-laki yang memainkan peran yang berbeda dalam masyarakat Jepang dan mengikuti alur kehidupan yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa akuntansi rumah tangga perempuan telah mendukung dominasi laki-laki yang melekat dalam masyarakat korporat dengan menerima ideologi, dalam kata lain, yang dipimpin oleh laki-laki. Namun harus diingat bahwa di Jepang pasca perang, seluruh bangsa baik pria maupun wanita harus bekerja sama untuk membangun kembali perekonomian. Dalam konteks ini, tidaklah cukup untuk menggambarkan wanita dan akuntansi rumah tangga sebagai korban dari kestrukturan sosial yang didominasi pria. Makalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sifat praktik akuntansi feminim di Jepang. Tetapi penting untuk meriksa signifikasi praktik ini dalam konteks sosial, sejarah, budaya, bahwa lebih karena ia perubahan di bawah pengaruh globalisasi. Diharapkan bahwa globalisasi keuangan akan semakin mempermit praktik akuntansi rumah tangga di Jepang di tahun-tahun mendatang nantinya. Ini bisa berdampak besar pada peran praktik akuntansi perempuan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Jepang yang feminim. Pemahaman peneliti tentang hubungan antara akuntansi, jenis kelamin, dan nilai-nilai yang perlu direvisi jika ingin mencerminkan sifat pekerjaan yang berubah di bawah globalisasi ekonomi dan masyarakat. Akuntansi feminim dieksplorasi dalam penelitian ini menyoroti betapa pentingnya adalah bahwa penelitian gender dalam akuntansi harus memberikan suara untuk pandangan yang beragam saat ditekan di bawah mode maskulin akuntansi. Sejauh ini, peneliti memiliki pengetahuan terbatas yang mengecewakan tentang akuntansi feminim dan praktiknya, dan bahkan praktik akuntansi feminim yang lebih sedikit dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, kisah hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya tentang hubungan yang didominasi oleh laki-laki, tapi cara di mana maskulinitas dan feminitas muncul, konflik yang timbul dari interaksi mereka, dan cara mereka mengintegrasikan dan merubah satu sama lain. Semua merefleksikan dan membentuk orientasi budaya, konteks sosial, dan historis budaya asli. Eksplorasi akuntansi feminim dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda dapat mengungkapkan aspek-aspek berbeda dari hubungan antara wanita dan akuntansi, sambil menyoroti kebersamaan yang ditemukan di lintas batas negara. Jika penelitian ini telah membantu menjelaskan ruang negatif yang menawarkan sudut pandang yang berharga untuk merefleksikan sifat maskulin akuntansi dan untuk
menantang, dan membantu transformasi dapat dikatakan telah mencapai tujuannya. Nah, itulah hasil video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.